Salam sejahtera bagi saudara semua warga GPIB dimanapun Anda berada. Dari GPIB Margo Mulyo, Yogyakarta, saya Pendeta Yoel Edward Kloke akan mengajak saudara sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengakhiri hari ini. Mari bersama kita berdoa. Allah yang kudus, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, sebelum kami mengakhiri hari ini, kami mohon kiranya firman-Mu memberikan pencerahan bagi kami, dan untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami menyelami kekayaan firman-Mu. Pimpin kami semua untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sesuai dengan jadwal bacaan gereja hari ini malam, kita akan membaca dan merenungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24 saya bacakan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian itu, Perubahan dalam Rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagaimana dari kami, sebagiannya dari kami, yaitu pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalanan ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga kepadaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintah apa yang harus kamu percayai, karena kamu sendiri teguh dalam iman. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikian pembacaan kita, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai makhluk sosial, kita semuanya punya kerinduan yang terdalam untuk ada dalam relasi yang harmonis dengan semua orang. Dalam berbagai kelompok, mulai dari yang kecil, dari keluarga, rumah tangga, gereja, persekutuan jemaat, bahkan di tengah masyarakat. Namun realitas mengatakan maksud dan kehendak baik tidak selalu melahirkan juga kenyataan sikap yang baik pula.
Ada seringkali relasi-relasi kita menjadi kurang baik, menjadi rusak dan terputus, bahkan menjadi hancur. Jemaat Kristen di Korintus sebagai buah karya misionaris Paulus pernah berada dalam situasi yang juga tidak harmonis dengan Paulus. Dengan kedatangan orang-orang tertentu, ada sebagian orang di dalam jemaat yang menganggap Paulus tidak tulus, dan karena itu mulai tidak memercayainya, bahkan meragukan akan kewibawaannya sebagai rasul. Dalam konteks bacaan kita, ketika Paulus merubah sedikit perjalanan perkunjungan pastoralnya kepada jemaat-jemaat melalui Korintus ke Makedonia dan kembali ke Makedonia dan seterusnya, nampaknya ada suara-suara dari dalam jemaat yang seolah-olah mengatakan Paulus tidak konsisten, Paulus tidak berpegang pada apa yang dia katakan semula, dan karena itu dia tidak dapat dipercayai. Malam ini kita mau belajar dari Paulus, khususnya pada apa yang ia katakan pada ayat 12 dan 13. Saya bacakan bagi kita. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Paulus seolah-olah mau katakan kepada jemaat bahwa apa yang dia sampaikan bukan sesuatu yang tidak serius, main-main atau pelintat-pelintut gitu. Sebagai buktinya ialah bahwa ia selalu bekerja dan merencanakan seluruh perjalanan pekerjaannya dengan ketulusan dan kemurnian hati. Ketulusan dan kemurnian itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi ia bersaksi justru ketulusan dan kemurnian itu datang karena kasih karunia Allah. Ini ia berani yakinkan justru karena ia berkata pada bagian akhir bacaan kita mulai ayat 21, saya bacakan, sebab dia yang telah menebuhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk itu. Paulus meyakini bahwa ketulusan dan kemurnian yang datang dari kasih karunia Allah itu pertama-tama karena ia selalu membuka diri atas pekerjaan Roh Kudus. Dalam beberapa bagian lain surat Paulus, ia sering berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Sehingga keinginannya sendiri, egoismenya tidak ditempatkan sebagai yang utama, tetapi dengan kerendahan hati, ia membuka diri bagi suara dan pekerjaan Roh Kudus, sehingga dia meyakini apa yang ia putuskan, ia jalani, ia kerjakan adalah sesuatu yang lahir dari sebuah ketulusan dan kemurnian hati karena anugerah dan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita merindukan bahwa hidup bersama kita apapun bentuknya, dari keluarga bahkan kehidupan kita bersama sebagai gereja Tuhan dan masyarakat, bisa dibangun atas relasi-relasi yang tulus tanpa maksud-maksud dan agenda-agenda tersembunyi. Relasi yang seperti itu akan membuat kehidupan ini akan terasa lebih indah, dan di sana kita bisa menemukan kedamaian yang sebenarnya. Tidak ada cara lain kecuali kita memberanikan diri untuk terus-menerus terbuka pada pekerjaan Roh di dalam hidup kita dan berkata sama seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, yang melahirkan sebuah integritas diri sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, yang bisa menempatkan apa yang benar di atas yang benar dan yang salah di atas yang salah. Ketulusan seperti itu
melahirkan sebuah integritas diri yang sungguh-sungguh diperlukan di tengah-tengah kehidupan bersama, baik dalam kehidupan keluarga, bergereja, maupun kehidupan masyarakat. Mengakhiri hari ini, baiklah kita bertanya, bagaimana kita membangun relasi-relasi kita seorang dengan yang lain dalam perjumpaan kita dengan semua orang yang berjumpa dengan kita, yang bercengkerama dengan kita, yang harus hidup bersama-sama dengan kita. Apakah relasi-relasi itu kita bangun dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan integritas diri yang penuh, sehingga kita bisa membangun kehidupan dalam relasi damai, penuh cinta kasih, memulihkan dan menguatkan seorang dengan yang lain. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang menyatakan cinta kasih-Mu dalam Kristus yang mati dan bangkit bagi kami, dan yang terus-menerus bekerja di dalam kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berterima kasih bercermin pada pengalaman pribadi, spiritualitas, pekerjaan dan pelayanan Paulus. Kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi dengan ketulusan, dengan kejujuran, memiliki integritas diri dalam membangun relasi seorang dengan yang lain, baik dalam persekutuan keluarga, rumah tangga, gereja, maupun dalam kehidupan di tengah masyarakat. Agar melalui kami juga kasih dan kuasa-Mu yang mendamaikan, memulihkan dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Kami bersyukur Engkau memelihara kami sepanjang hari ini. Kami berterima kasih kami boleh mengakhiri seluruh aktivitas kami hingga malam ini. Dan karena itu, sebelum kami beranjak untuk beristirahat, kami mempercayakan semua keprihatinan kami dalam kasih dan kuasa-Mu. Keprihatinan kami atas pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, kiranya anugerah-Mu mau menyudahi semuanya pada waktunya. Keprihatinan kami dengan semua mereka yang menyerahkan diri demi kemanusiaan, mereka yang bertugas menangani semua korban di rumah sakit rujukan, dokter, juru rawat, petugas rumah sakit, sampai pada pengemudi ambulans, bahkan mereka yang harus bekerja di pemakaman-pemakaman rujukan siang dan malam tanpa henti, dan yang karena panggilan tugas itu harus meninggalkan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan lindungi keluarga mereka. Kami juga tetap mendoakan pemerintah bangsa kami dalam mengambil langkah-langkah mengatasi semua hal yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Engkau memberikan kekuatan bagi Bapak Presiden, para pembantunya, para pemimpin dari tingkat daerah sampai ke desa-desa, agar sungguh-sungguh bekerja bagi dan untuk menyelamatkan masyarakat dan menopang masyarakat keluar dari krisis ini. Kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan di Persada Nusantara ini. Teguhkan kami, kuatkan kami agar kami boleh memberi yang terbaik di tengah masa ketidakpastian, di tengah banyak orang menjadi cemas dan takut, dengan menerbitkan pengharapan, dengan menerbitkan sukacita hidup, dengan membangun relasi-relasi yang membuat kehidupan bersama ini terasa lebih ringan, lebih indah, dan lebih layak untuk dijalani bersama. Di akhirnya kami mohon ampun untuk semua kegagalan, kesalahan, bahkan dosa kami yang kami lakukan sepanjang hari ini, sadar ataupun tidak, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Lalu sambut dan dengar doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan memerintah sekarang dan sepanjang masa. Amin.